Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan yaitu tentang cara pemasangan alat potongnya. Nah, untuk pemasangan alat potong di sini yang kita punya sekarang ada dua buah alat potong. Ini ada sel and mill. Ini sel and mill. Dan yang kedua kita punya cutter and mill. Diameternya 16. Saya akan mulai dengan cutter sel and mill-nya. Ini kita simpan terlebih dahulu. Jadi kita bisa letakkan di sini. Untuk memasang sel and mill, kita di sini punya adaptor. Nah, di sini ada dua buah adaptor yang serupa, sama-sama untuk digunakan pada cutter sel and mill. Nah, cuma yang berbeda itu adalah diameter yang bisa dicekam. Kalau yang ini untuk diameter 40, yang ini untuk diameter 50. Dan sedangkan cutter yang kita gunakan sekarang diameternya 50. Ya. Untuk cutter yang berdiameter 50 maka akan kita gunakan yang ini. Oke, apakah sudah tepat adaptor yang kita gunakan? Kita bisa ketahui dari diameter batang ini. Dia akan sama dengan diameter lubang pada cutter sel and mill. Kalau kita pasangkan, nah ini sesuai. Ya, kita pasangkan. Nah, di sini saya butuh alat bantu untuk pencekamannya. Kita tidak bisa mencekam seperti ini langsung. Saya akan gunakan peralatan yang namanya quick change adaptor. Quick change adaptor. Ini saya buka ragumnya, saya cekam di ragum, kita bisa cekam di ragum. Oke, kita cekam quick change adaptornya. Nah, posisinya ini di bawah spindle, kita bebaskan biar tidak sulit ketika pemasangan. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kita gunakan di sini ada yang namanya kunci adaptor untuk kunci adaptor sel and mill. Nah, untuk keselamatan kerja kita tidak disarankan untuk langsung seperti ini ya. Kita tidak disarankan untuk langsung seperti ini ketika ingin mengencangkan. Tapi kalau masih kendor nggak apa-apa, mungkin ketika akan pengencangan terakhir sebaiknya lapisi bagian atasnya menggunakan majun atau kain lap. Kita kencangkan di sini. Nah, kalau sudah kencang bisa kita lepaskan dari quick change adaptornya. Nah, selanjutnya untuk pemasangan ke spindle-nya. Untuk sebelumnya kita harus pahami dulu bahwa pada eretan sumbu Z, ini eretan sumbu Z, ini tuas sumbu Z. Nah, ketika kita melakukan proses milling, yang banyak kita gunakan adalah eretan. Ketika proses pengoboran, yang banyak kita gunakan adalah tuas. Ya. Nah, ketika salah satu berfungsi, fungsi yang lain tidak bisa difungsikan. Yang lain tidak bisa difungsikan. Jadi ketika eretan berfungsi, tuas tidak berfungsi. Dia kondisinya terkunci. Tapi ketika kita mengaktifkan tuas, maka eretan tidak berfungsi. Oke. Nah, di mana cara mengubah fungsinya? Ada pengunci di sini. Nah, ketika pemasangan alat potong pun
eretan kita nonaktifkan, tidak kita fungsikan, tapi yang kita fungsikan adalah tuas. Ini penguncinya saya buka. Nah, kalau kalian lihat di sini, ada alur menanjak, putar sampai alur tertinggi. Nah, sampai alur tertinggi penguncinya sudah terbuka. Nah, kalau kalian lihat, nah ini. Nah, pengunci itu akan menusuk ke lubang ini. Jadi lubang ini pastikan tetap di posisinya seperti ini, di depan, menghadap ke depan. Ya. Nah, sekarang tuas yang berfungsi, eretan tidak berfungsi. Ya. Eretan tidak berfungsi. Nah, untuk pemasangan alat potongnya, untuk keselamatan harap gunakan majun, di sini dipegang. Tuas kita tekan ke atas. Kenapa fungsinya tuas kita tekan ke atas? Ketika tuas tidak kita tekan, di sini terdapat bola-bola yang akan menahan posisi adaptor di alur ini. Ada bola-bola di dalam sini. Nanti bisa kalian coba pegang. Nah, ketika saya tekan ke atas, bola-bolanya akan tenggelam, sehingga memberi jalan untuk adaptornya masuk. Nah, pastikan tepat seperti ini. Kalau seperti ini, nah ini masih jalan, masih tidak pas. Duduk seperti ini. Yang dilepas pertama itu tuasnya. Jangan dilepas alat potongnya terlebih dahulu. Lepas tuasnya, jangan dilepas dulu alat potongnya, kunci kembali. Mainkan tuasnya agar dia terkunci. Nah, kalau sudah terkunci seperti ini, baru bisa kita gerakan. Kita guncang. Kalau sudah yakin kuat, bisa kita lepas. Untuk melepaskannya, arah yang berbeda, kebalikannya. Kita buka dulu kunci ini. Kalau sudah, ini tetap kondisi kita tahan agar aman. Kemudian kita dorong ke atas tuasnya. Sudah. Nah, ini untuk cutter cell and mill. Bisa kita buka sekarang. Nah, selain cutter cell and mill, kita di sini punya cutter and mill. Nah, berbeda alat pencekamnya. Namanya sama-sama adaptor, tetapi dia berbeda. Di sini adaptornya untuk end mill, dia akan berpasangan dengan yang namanya collet. Umumnya pada collet di sini terdapat ukurannya. Biasanya ada yang ukurannya tunggal, misalkan dia menyebutkan 16. Berarti dia untuk diameter dengan batang berdiameter 16. Ataupun kalau di mesin filament umumnya dia tertulisnya 15-16. Jadi kalau misalkan kita mau mencekam matabor, kita bisa mencekam diameter 15,1 sampai 16. 15,1 sampai 16. Ataupun bisa kita ukur, kalau tidak terlihat lagi, bisa kita ukur menggunakan jangka sorong. Pastikan diameter yang tercantum di sini yang terukur adalah 16. Nah, kalau sudah benar, berarti ini collet yang akan kita gunakan. Untuk pemasangannya jangan sampai salah prosedur. Terkadang orang kesalahan prosedurnya adalah langsung memasukkan ke sini, padahal seharusnya collet ini masukkan ke kepalanya. Apalagi masih ada penguncinya. Kalau yang ini mungkin tidak, penguncinya sudah tidak bagus lagi, tapi kita masukkan aja langsung. Setelah agak dalam, baru kita masukkan cutter end mill-nya. Masuknya seberapa besar? Minimal 1/3 dari total panjang. Minimal 1/3 dari total panjangnya. Atau maksimal jangan sampai kena alur heliknya. Ya, saya masukkan maksimal aja, mendekati. Nah, ini dudukan di quick change adaptor. Penguncinya namanya
Untuk penguncinya namanya adalah locking key atau kunci kait. Masukkan dari atas, kita kencangkan. Sudah. Nah, ini kebetulan dalam kondisi aktif untuk tuasnya. Ingat lagi langkahnya, kita dorong ke atas, dudukan. Nah, ini belum pas, tarik sampai pas. Nah, ini sudah pas. Lepas dulu tuasnya, kembalikan penguncinya, mainkan ini sampai terkunci. Guncang, pastikan sudah kencang, sudah kuat. Membukanya kebalikan. Saya kendorkan ini penguncinya, kemudian tetap dipegang, tekan ke atas untuk tuasnya. Nah, untuk membuka cutter end mill terkadang agak banyak kesulitan. Nah, ini nyangkut nih. Kalau saya buka habis kepalanya, dia nggak mau lepas. Jangan dipaksa. Seperti apa, kita masukkan kepalanya di sini. Kita bisa bantu di sini. Nah, jadi untuk membukanya, masukkan kepalanya seperti ini. Kita pukul sampai kendor. Nah, sudah selesai. Itu untuk pemasangan alat potong end mill dan tail end mill. Oke.